Baik, saya ucapkan selamat malam buat Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dan selamat malam juga buat Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sedang menonton kami di live streaming Facebook maupun YouTube. Selamat bergabung bersama kami. Sekiranya firman Tuhan yang kita dapat bermanfaat untuk kita hari lepas hari. Sangat indah lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi. Inilah kerinduan orang Kristen, orang-orang yang sudah lahir baru untuk berkumpul berjemaat pada Rabu malam, di mana satu tubuh Kristus meminta apa yang diinginkan minta kepada kepalanya, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, sebelum kita memulai kebaktian kita, saya mengajak kita bersatu hati dalam doa. Segala pujian syukur Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan kasih-Mu Tuhan, sehingga di tengah minggu ini Tuhan, kami jemaat GBI Agrape dapat berkumpul kembali, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, bahkan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu, dan juga nanti ya Tuhan, kami akan menyampaikan segala pokok doa kami Tuhan. Sekiranya Engkau memimpin setiap kami, agar apa yang kami lakukan pada malam hari ini Tuhan, sungguh berkenan kepadamu. Waktu selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dalam kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, langsung saja saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitabnya. Dari Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-36. Lukas pasal 12 ayat 35 hingga ayat yang ke-40. Hingga ayat yang ke-40. Jika Bapak Ibu, Saudara-saudari sudah menemukannya, kita baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibukakan baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perikop-perikop yang barusan kita baca ini mengajarkan tentang akhir zaman. Bapak Ibu, saudara-saudari, jadi tema khotbah saya pada malam hari ini ialah siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Berbicara tentang kedatangan Tuhan ini ialah membawa kita kepada akhir hidup setiap manusia. Berbicara tentang akhir zaman ini indikasikan bahwa nanti kita akan mati dan kita mau kemana? Cuman ada dua, yaitu penderitaan dan kebahagiaan. Nah, penderitaan ini adalah hanya untuk orang-orang yang tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tidak mau percaya bahwa Yesus telah mati baginya, dan dia tidak setuju bahwa Yesus telah mati untuk menebus dia dari dosa. Ini adalah orang-orang yang tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Namun, yang berbahagia ini ialah untuk orang-orang yang setia menanti-nantikan kedatangannya dan siap sedia ketika Ia datang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perikop ini memberikan kita untuk selalu siap sedia dan selalu waspada untuk menantikan kedatangan Tuhan. Jadi
poin yang pertama yang perlu kita pelajari pada malam hari ini ialah mengapa kita harus siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Mengapa kita harus siap sedia menantikan kedatangan Tuhan? Yaitu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Coba kita lihat di ayat yang ke-35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Nah, hendaklah pinggang tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ini menggambarkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah di dalam kebenaran. Orang-orang yang sudah percaya bahwa Yesus telah mati bagi kita. Maka kita perlu berjaga-jaga. Maka kita jangan sampai pelita kita padam. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran yang kita sudah dapatkan sama seperti pelita ini jangan sampai padam. Ini kebenaran jangan sampai minyaknya habis. Seperti itu. Kita harus siap sedia. Kalau kita ingat di dalam Matius bahwa ada 5 gadis yang bijak dan ada 5 gadis yang tidak bijak. Yang bijak ini ialah mereka adalah menyiapkan pelitanya dan mereka menyiapkan minyaknya. Sama dengan kita yang ada di tempatnya. Apakah kita sudah selalu siap sedia menantikan kedatangan Tuhan? Ini sebagai pertanyaan besar dan cuman pribadi kita masing-masing yang bisa menjawabnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Alkitab banyak sekali nubuatan yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Misalnya di dalam Matius pasal 24. Dalam Matius pasal 24 ayat yang keempat. Mengatakan demikian. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kalau kita baca dari ayat yang ketiga itu, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, karena mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, di sini percakapan Yesus dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun bahwa bait Allah akan runtuh. Bahwa bait Allah akan runtuh dan jadi murid-muridnya bertanya kepadanya, apakah tanda-tanda kedatangan Tuhan? Ini pertanyaan murid-muridnya kepada Yesus, apakah tanda-tanda kedatangan? Karena apa? Kenapa? Padahal Tuhan masih hidup. Kenapa mereka langsung? Karena Tuhan sudah mengajarkan kepada mereka bahwa dia datang, mati, dan dia akan bangkit, dan dia naik ke surga, dan dia akan datang kembali lagi untuk menjemput orang-orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi Tuhan menjawab mereka dan sekaligus memberitahukan kepada orang-orang Kristen sepanjang zaman, kepada jemaat-jemaat lokal sepanjang zaman, kepada siapapun yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus melihat zaman demi zaman dengan penuh kebijaksanaan. Tuhan menjawab mereka dan juga sekaligus mengajarkan kepada jemaat-jemaat, bahkan setiap orang, bahwa harus melihat zaman demi zaman penuh dengan kebijaksanaan. Karena apa? Seperti yang kita baca tadi bahwa karena banyak penyesat-penyesat dengan memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang saat ini kalau kita lihat, banyak orang memakai nama Yesus bahwa saya adalah Yesus. Banyak orang dengan memakai segala mujizat dan sebagainya. Kalau kita ingat khotbah Pak Gembala Stephen hari Minggu kemarin bahwa tentang bahwa ada perumpamaan bahwa ada orang yang menabur benih lalang di tengah-tengah benih gandum. Orang Yahudi pada saat itu katanya bahwa mereka menutup hatinya untuk kebenaran. Mereka menutup hatinya kepada pemberitaan Injil yang benar. Namun mereka membuka hatinya menerima penyesat-penyesat, pemberita-pemberita yang Injil lain ini. Namun kita pada saat ini, apakah walaupun kita dalam kebenaran, apakah jangan sampai kita terkecoh dengan dunia ini menawarkan banyak hal. Dunia menawarkan begitu banyak keindahan dunia ini. Kalau kita ingat, Demas, teman pelayan Rasul Paulus pada saat itu, dia adalah seorang pelayan Tuhan. Tetapi dunia ini menawarkan banyak hal, kemegahan dunia ini menawarkan dia. Akhirnya
dia meninggalkan Tuhan. Dia semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Jangan sampai kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Saat ini, pada saat ini saya tetap percaya Yesus. Walaupun parang pasang di leher saya. Semua orang bisa mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena belum saatnya. Tetapi kalau sudah saatnya, baru kita urutan yang kelima, teman kita lihat bahwa dia akan dipotong. Apakah saya masih teguh di dalam iman saya? Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus selalu waspada. Selalu berjaga-jaga. Karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Coba kita lihat di ayat yang ke-24. Di ayat yang ke-24. Di Matius pasal 24, Matius pasal 24 ayat yang kelima. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini. Mereka menyesatkan banyak orang. Nah, di sini dikatakan bahwa akan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat yang dahsyat. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kedatangan Tuhan itu tidak penting kapan saja, tidak penting bagi murid-muridnya. Itu tidak penting kedatangan itu kapan saja. Yang terpenting yang Tuhan inginkan kepada murid-muridnya dan juga kepada jemaat-jemaat sepanjang zaman ialah selalu waspada menantikan kedatangan Tuhan. Ini yang paling penting. Tidak ada masalah kalau Tuhan datang mau besok, malam ini, bahkan setelah kebaktian ini tidak ada masalah. Tetapi yang Tuhan tekankan, yang paling penting ialah apakah kita sudah berjaga-jaga, sudah selalu waspada untuk menantikan kedatangan Tuhan. Ini yang sangat penting yang Tuhan tekankan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus berbicara di ayat yang kelima ini, Tuhan Yesus berbicara di mana ia datang bahwa ini bukan pada saat rapture, tetapi 7 tahun sesudah rapture. Ini menjelang kedatangan Tuhan dan bersama dengan murid-muridnya yang telah diangkat, yang telah bersama dengan murid-muridnya yang sudah terangkat dulu. Bapak Ibu Saudara-saudari, di mana katanya itu, di mana semua mata akan memandang. Dengan Bapak Ibu Saudara-saudari, memang kepada dan menjelang hari Tuhan, dan banyak orang memakai namanya bahwa dia adalah Mesias. Kalau kita lihat hari ini banyak orang di dalam gereja-gereja saat ini, mereka mengatakan bahwa dengan memakai nama pendeta. Mereka memakai nama pendeta bahwa mereka adalah hamba yang diurapi. Kalau kita lihat bahwa hamba yang diurapi ialah Mesias, yang artinya itu urapi. Jadi kalau ada orang mengklaim dirinya bahwa dia adalah hamba yang urapi, berarti dia menyamakan dirinya dengan Yesus Kristus. Saya masih ingat khotbah Pak Suhento 1 bulan atau 2 bulan yang lalu mengatakan bahwa satu saat Pak Suhento diundang khotbah di satu tempat, dan setelah pemimpin pujiannya menyanyi, dia undang Pak Suhento, saya persilakan kepada Dr. Suhento Liau, inilah hamba yang diurapi. Mereka menyamakannya, tapi Pak Suhento sadar bahwa dia tidak mau menyamakan dirinya dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang saat ini menamakan dirinya sama dengan Yesus Kristus. Mereka mau sama setara dengan Yesus Kristus. Dan kita bisa lihat mereka melakukan mujizat. Banyak orang saat ini mereka melakukan mujizat itu membuktikan bahwa mereka salah, sesat. Kita lihat Rasul pada saat mereka melakukan mujizat pada saat itu membuktikan bahwa mereka adalah rasul. Namun sekarang mereka melakukan mujizat untuk apa? Yaitu untuk membuktikan bahwa mereka membelok dari Alkitab. Mereka mengikuti keinginan mereka untuk menipu banyak orang. Akhirnya banyak orang terkecoh. Saya juga dulu pernah ada di dalam yang demikian. Untung ada orang yang menyelamatkan saya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam. Semakin lama kita di dalam yang demikian, maka kita semakin senang. Sakit lucunya dulu ketika saya di karismatik, ya teman-teman saya pas kami lagi menyanyi depan, teman-teman saya semua udah tumbang, saya belum.
Saya bilang, kok saya nggak masuk Roh Kudus? Ya udah saya pura-pura jatuh juga. Akhirnya kepala saya kena paku saat itu. Akhirnya sampai saat ini, Mas. Saya nangis bukan saya nangis karena saya ada Roh Kudusnya, namun saya nangis karena sakit kepala saya saat itu. Inilah mereka memakai banyak cara untuk membohongi orang. Dan kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang memberitakan Injil yang salah, Injil yang lain. Dengan motivasinya pada saat itu, motivasinya itu bukan karena saya itu dipuji oleh Tuhan. Dengan motivasinya bukan karena saya mau memuliakan Tuhan, tapi karena saya untuk dilihat dari teman-teman saya. Itu motivasi. Memang orang pada saat itu kalau dia udah kelihatannya rohani, apalagi katanya itu shalom dan lain sebagainya. Mereka kelihatannya rohani banget. Namun mereka adalah pengikut, bukan pengikut yang sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Alkitab. Dan poin yang kedua yang kita pelajari pada malam hari ini ialah karena Tuhan bisa datang kapan saja. Tadi kita sudah bahas dari pertama tadi itu, mengapa kita harus siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Yang pertama ialah karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan yang kedua ialah karena Tuhan bisa datang kapan saja. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali ke Lukas pasal yang kedua. Ke Lukas ayat yang ke-12. Pasal yang ke-12, Di ayat yang ke-40 katanya, hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak manusia datang pada waktu yang kita tidak duga. Oleh sebab itu kita harus siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kalau kita ingat, Rasul Paulus mengatakan di jemaat Tesalonika bahwa kita yang masih hidup, ketika Tuhan datang, maka kita akan menyongsong di angkasa. Kita akan menyongsong di angkasa. Nah, jadi ini mengatakan bahwa bisa saja Tuhan Yesus pada saat itu datang. Karena dia bilang, kita. Dan juga bisa datang saat ini. Besok dan selesai kebaktian ini pun Tuhan bisa datang. Oleh sebab itu, kita harus siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Apakah di tempat ini masih belum ada satu atau ada satu dua orang di tempat ini walaupun sudah dalam kebenaran tapi belum siap menantikan kedatangan Tuhan? Nanti kalau misalnya setelah ini Tuhan datang, nanti ada ketinggalan. Jangan sampai. Saya harap kita semua di tempat ini, ketika Tuhan datang, kita terangkat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9. Mengatakan bahwa karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Jadi orang percaya, Tuhan tidak membiarkan orang percaya, Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan untuk ditimpa murka, yaitu mengalami tribulasi. Tuhan tidak biarkan orang-orang percaya. Dan juga di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan tidak meninggalkan orang-orang percaya untuk mengalami pencobaan-pencobaan itu, yaitu apa? Tribulasi. Tapi ada beberapa kelompok yang mengajarkan bahwa ada orang percaya mengalami setengah dari tribulasi. Jadi sebagian dia mengalami tribulasi, yaitu mereka percaya itu yang disebut itu mitrip. Mereka percaya bahwa nanti di mereka akan terangkat di tengah-tengah tribulasi. Berarti mereka mengalami tribulasi setengah. Dan ada juga yang percaya bahwa setelah tribulasi mereka akan diangkat. Yang disebut itu post-trib. Tetapi kita percaya bahwa
pretribulasi, bahwa orang-orang percaya, orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, mereka akan diangkat, kita akan diangkat sebelum tribulasi. Jangan sampai nanti ada yang mengalami tribulasi di tempat ini. Saya harap kita semua jangan mengalami ini. Janganlah kita hanya di dalam kebenaran. Oh, saya sudah dalam kebenaran jadi tidak apa-apa lagi. Saya sudah dengar kebenaran firman Tuhan setiap hari. Saking banyaknya firman Tuhan, akhirnya overdosis, dia tidak diangkat. Jangan sampai. Karena apa? Karena sudah menganggap remeh, sudah bertumbuh di dalam kebenaran. Jadi menganggap remeh. Tapi kita harus merenungkan, menanti-nanti kedatangan Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini sangat penting bagi kita, bahwa kita harus siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Harus tetap waspada, tetap berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan poin yang ke-B yang kita pelajari ialah apa yang harus kita siapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Apa yang kita harus siapkan untuk menanti kedatangan Tuhan? Yaitu pastikan diri kita sudah diselamatkan. Pastikan diri kita sudah diselamatkan. Kita tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Tuhan bisa datang kapan saja. Namun, apakah kita sudah memastikan diri kita sudah diselamatkan? Masing-masing kita jauh dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang saat ini mengatakan bahwa saya sudah percaya Yesus. Saya sudah percaya bahwa Yesus telah mati bagi saya. Iblis juga percaya bahwa itu Yesus. Namun apa perbedaan kita dengan iblis? Bahwa percaya. Yaitu perbedaan kita ialah bahwa cara menyelesaikan dosanya. Bagaimana cara menyelesaikan dosa? Ketika Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa seluruh dunia, maka manusia yang setuju bahwa Yesus telah mati baginya, maka dia harus hidup bagi Tuhan. Jangan kita hanya tahu bahwa Yesus telah mati bagi kita. Sudah cukup sampai di situ. Kita tidak mau hidup bagi Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu kita harus memastikan diri kita sudah diselamatkan. Banyak orang saat ini mau di gereja lama dan lain sebagainya. Mereka bilang, sama saja. Kalau walaupun sudah mengenal kebenaran, nggak apa-apa saya nyanyi-nyanyi lagu duniawi, nggak apa-apa. Sedikit-sedikit tidak apa-apa. Musik itu tidak apa-apa, kok itu kan bukan ini. Pengajaran yang keselamatan. Namun, semakin kita lama di dalam itu, maka iman kita semakin terkikis. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sampai kita dibutakan mata rohani kita dengan lagu-lagu yang duniawi. Dengan musik-musik yang punya beat-beat yang membuat kita terpesona dengan lain sebagainya. Banyak orang saat ini, mereka memberitakan Injil bukan memberitakan Injil yang sesuai dengan Alkitab. Mereka menyanyikan lagu-lagu yang membuat orang terkesannya menggoda dan lain sebagainya. Akhirnya mereka semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Iblis memakai banyak cara untuk menjatuhkan orang-orang Kristen, untuk menjauhkan orang-orang Kristen, orang-orang yang cinta akan kebenaran. Memakai banyak cara. Dan salah satu cara yang dipakai oleh iblis ialah musik. Ini menjauhkan anak-anak muda saat ini untuk mereka semakin dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jangan berpikir bahwa musik itu netral. Banyak orang mengatakan saat ini musik itu netral, biasa-biasa saja. Namun kita semakin lama menyanyikan lagu-lagu yang demikian, maka kita semakin hari semakin membelok dari kebenaran, semakin jauh daripada Tuhan. Ini ingat Bapak Ibu saudara-saudari, jangan sampai kita terkecoh dengan hal-hal yang demikian. Kita jangan menganggap hal ini sepele, namun ini berefeknya besar. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Perlu kita pelajari bahwa kita harus renungkan. Firman Tuhan mencatatkan dalam Mazmur pasal 1 bahwa kita harus renungkan firman-Nya siang dan malam.
Orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang setia merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-8, Lukas pasal 8 ayat yang ke-8, mengatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat setelah berkata, ya, di 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-4. 2 Tesalonika 2 ayat 2 Tesalonika 2 ayat 4. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-4, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagian Allah, bahkan diduduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat di sini juga bahwa Yesus juga bahwa tidak lama lagi Tuhan datang. Jadi perlu kita harus pastikan diri kita sudah diselamatkan. Pastikan diri kita sudah benar-benar, sudah sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus telah mati bagi kita. Jangan sampai kita hanya percaya saja, namun kita tidak melaksanakan apa yang Tuhan inginkan dari setiap orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, misalnya kita janji sama orang mau datang ke rumah kita, tentunya kita tuan rumah mempersiapkan bersihkan rumahnya, rapikan meja dan lain sebagainya, sehingga tamu yang kita undang nanti dia nyaman duduk di rumah kita. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mempersiapkan diri kita, ketika kita berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan, memastikan diri kita sudah diselamatkan, maka Tuhan berbahagia melihat orang yang berjaga-jaga, yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Bapak Ibu yang saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus renungkan dalam hati kita masing-masing. Nah, setelah kita percaya, setelah kita memastikan diri kita sudah diselamatkan, apa selanjutnya yang kita perlu pelajari? Yaitu setia untuk memelihara iman kita. Setelah kita memastikan diri kita sudah diselamatkan, maka kita harus setia memelihara iman kita. Nah, setia memelihara iman bukan karena kita hanya setia rajin datang ke kebaktian, duduk, pulang nanti ada khotbah, ada junior waktu dari RBC saya, dia bilang pada saat dia di kebaktian kan baru-baru datang. Setiap orang yang khotbah dia bilang amin, amin. Setelah kebaktian dia bilang aman. Habis itu setiap orang khotbah dibilang haleluya. Setelah khotbah, halelupa. Apa yang dia dengar, dia lupa, katanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi orang-orang yang setia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang-orang yang setia menantikan kedatangan Tuhan, maka tentunya kita harus merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Dan kita harus memelihara iman yang kita sudah punya dengan apa? Yaitu kita harus rajin kebaktian, melakukan apa yang Tuhan inginkan kepada kita untuk memupuk iman kita agar kita semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan kepada kita, yaitu kita harus memelihara dengan baik iman kita. Kenapa kita harus memelihara iman kita? Karena di akhir zaman ini banyak penyesat, banyak orang yang menyampaikan Injil lain, Injil yang tidak sesuai dengan Alkitab. Wah, mereka bilang perbuatan baik bisa menyelamatkan dan lain sebagainya. Pernah saya sama teman saya si Daniel, kami pulang ke asrama, ada anak kecil satu orang,
Dia tarik celana, "Bang, minta duit," katanya. Saya bilang, "Saya nggak ada duit." Saya pegang dia di tangan, kami 3 jalan. Saya bilang, "Saya suruh kamu minta duit di jalan." Saya bilang, "Saya sendiri," katanya. "Kamu tinggal di mana?" Ternyata di rumah dia di belakang asrama kami di situ. Dia bilang, "Udah lumayan gede sedih." Dia bilang, "Kamu kalau mati pasti masuk surga." "Kayaknya saya masuk neraka, Bang," katanya. "Karena apa? Karena saya tidak puasa," katanya. Itu pada saat itu pada saat. Ini banyak orang mereka bilang tuh melakukan perbuatan baik, puasa dan lain sebagainya. Mereka bilang mereka menyelamatkan. Namun kalau kita lihat usaha tidak menyelamatkan dan lain sebagainya. Hanya percaya kepada Yesus Kristus kita bisa diselamatkan. Banyak orang saat ini tertipu dengan hal-hal dunia. Banyak orang memakai saat ini mereka mempunyai kuasa, mereka mempunyai ini itu. Bisa melakukan mujizat dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa mereka ini rasul-rasul palsu. Tapi saya harap kita di tempat ini tidak ada yang rasul palsu. Adalah orang-orang yang mau belajar kebenaran firman Tuhan, yang nantinya akan keluar untuk memberitakan Injil yang sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita harus memberitakan Injil yang sesuai dengan pola Tuhan, bukan yang sesuai dengan pola kita. Kalau misalnya ada orang yang bertanya juga pas di live streaming, pas di radio berita klasik kami pada saat itu, mereka bilang musik itu biasa saja. Makanya saya bilang tuh, kalau musik itu biasa-biasa saja, maka bagaimana dengan Yesus Kristus dengan murid-muridnya itu, mereka menyanyikan nyanyian pujian, katanya itu ada di Matius sebelum mereka ke Bukit Zaitun. Kalau misalnya Yesus Kristus sama murid-muridnya pada saat itu saja menyanyikan lagu-lagu dunia, lagu-lagu pop, DJ dan lain sebagainya, maka dianggap oleh orang Yahudi bahwa Yesus Kristus gila dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan sudah mengajarkan semuanya harus sopan dan teratur, yaitu nyanyian pujian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu kita harus memastikan diri kita sudah diselamatkan. Yang pertama tadi kita belajar bahwa siap sedia menantikan kedatangan Tuhan itu ialah karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan yang kedua yaitu Tuhan bisa datang kapan saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang saat ini, mereka kehidupannya seperti orang-orang yang benar-benar sudah dalam Tuhan, tapi usaha mereka sia-sia. Seperti kata pengkhotbah bahwa usaha menjaring angin. Mereka kira apa yang mereka imani, mereka kira apa yang mereka sudah pegang saat ini sudah benar. Saya juga awal-awalnya ke sini ketika teman saya Robin saat itu ajak saya ke tempat ini. Saya bilang, kok nggak ada drumnya? Karena saya pengennya datang sini lihat main drum dan lain sebagainya. Nyampe sini nyanyi lagu bikin ngantuk, saya bilang. Saya mau balik saja. Tapi berhikmat juga penginjil yang ajak kami yang dekat sama kami pada saat itu, dia bilang, nanti malam saya antar kalian ke bandara. Malam-malam dia kunci pintu, nggak bisa kami pulang. Akhirnya kami sampai ke RBC. Pas sampai RBC lagi, semakin hutan, aduh nggak senang banget, saya bilang. Mana kuliahnya di tempat yang seperti ini? Mau pulang keluar jam 12 malam, saya sama teman saya. Bingung mau jalan ke Pontianaknya di mana? Nggak tahu Pontianaknya di sebelah kanan atau kiri. Bingung juga. Akhirnya balik tidur asrama. Kami dimotivasi bahwa belajar dulu. Kalau memang nggak ada niat di sini, nanti 1 tahun baru kalian balik, nggak apa-apa. Tapi seiring berjalannya waktu kami belajar. Akhirnya, oh ini benar. Ini benar. Karena sejak saya dari gereja, pindah-pindah gereja juga dulu. Waktu saya di Makassar, tinggal di sana dulu. Saya pernah gereja di Saksi Jehovah. Di gereja Kibait, gereja Toraja punya. Saya pernah. Namun di sana tidak pernah mengajarkan bahwa kita mati, kita pasti masuk surga. Tidak pernah sama sekali. Yang mereka ajarkan bahwa kita harus kasih. Karena kasih mempersatukan. Tapi kalau kita mempelajari doktrin, maka doktrin itu memisahkan. Banyak orang saat ini karena mereka tidak mau berantem sama keluarganya, mereka tidak mau ada masalah sama keluarganya. Mereka berbicara tentang kasih. Mereka mengabaikan kebenaran.
Tetapi kita orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, kita harus menyatakan yang salah. Kalau memang ini salah. Banyak ancaman yang kita hadapi. Banyak orang berpikir bahwa kita semakin dekat kepada Tuhan, maka bahwa hidup kita semakin enak. Oh tidak. Semakin kita dekat kepada Tuhan, maka semakin banyak tantangan yang kita hadapi. Semakin banyak rintangan yang kita hadapi. Dan melalui ini, Tuhan mengizinkan tantangan ini. Kita jangan berpikir semua hal yang buruk itu datang dalam hidup kita. Tuhan, bukan dalam arti Tuhan mau tutup mata. Tapi Tuhan mengizinkan ini semuanya karena Tuhan ingin menumbuhkan iman kita. Semakin murni di hadapannya. Kalau kita ingat lagu, aku ditempa, maka nanti akan timbul seperti emas. Bukan timbul seperti jerami. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita harus siap sedia menantikan kedatangan Tuhan, memastikan diri kita sudah diselamatkan, dan kita harus memelihara iman kita sampai Tuhan datang. Ada amin? Amin. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan dan kasih-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sekiranya firman-Mu ini Tuhan, tidak berlalu begitu saja Tuhan. Namun, kami dapat mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Menanti kedatangan Engkau Tuhan. Bapa di surga, Engkau berkati setiap kami Tuhan. Waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.